Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas informasi seputar pemanfaatan tanaman obat herbal. Tanaman herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan. Dengan kata lain, tanaman obat herbal adalah semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan. Tanaman herbal kadang-kadang disebut juga sebagai tanaman obat. Sementara itu, obat herbal adalah obat yang bersifat organik atau alami, sama seperti tubuh kita. Obat herbal murni diambil dari saripati tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk pengobatan, tanpa ada campuran bahan kimia buatan atau sintetis dan tanpa campuran hewan. Obat herbal harus berasal dari tumbuhan atau nabati, misalnya jahe, temulawak, kunyit, bawang putih, ginseng, dan lain-lain. Jika suatu obat telah mengandung unsur hewani, maka ia tidak dapat disebut sebagai herbal lagi, melainkan masuk dalam kategori obat tradisional atau jamu, yang masih dapat bercampur dengan bahan-bahan yang berasal dari hewan, seperti telur atau teripang. Ada banyak jenis obat herbal, mulai dari herbal untuk perawatan kecantikan, perawatan kesehatan, herbal untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, hingga herbal untuk pengobatan penyakit-penyakit khusus. Berikut ini jenis-jenis dan manfaat tanaman obat bagi kesehatan. Yang pertama, kunyit. Kunyit merupakan satu dari macam-macam tanaman obat yang sangat populer. Kunyit termasuk jenis rimpang yang sangat mudah tumbuh. Dengan warna jingga yang menyala, kunyit punya sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kunyit dipercaya memiliki khasiat anti kanker dan dapat mencegah mutasi DNA. Kunyit juga menjanjikan sebagai pengobatan untuk berbagai penyakit kulit dan radang sendi. Yang kedua ada jahe. Jahe kaya akan gingerol, zat dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Jahe mengandung berbagai senyawa bermanfaat dan telah lama digunakan dalam praktik tradisional untuk mengobati pilek, mual, migrain, dan tekanan darah tinggi. Jahe juga dapat melawan bakteri dan virus berbahaya. Ini juga dapat mengurangi resiko infeksi. Khasiat ini memang yang paling terkenal yang dimiliki jahe. Sebenarnya masih banyak khasiat jahe, seperti untuk menyembuhkan batu kering dan radang tenggorokan, serta sebagai tonikum. Selain itu, jahe juga menambah nafsu makan dengan merangsang selaput lendir perut besar dan usus. Khasiat inilah sebenarnya yang membantu seseorang jadi terlihat awet muda dari dalam. Dengan terpeliharanya usus, berarti metabolisme juga berjalan dengan baik. Pemanfaatan jahe relatif mudah karena cukup diseduh air panas atau direbus, atau serbuknya dijadikan tambahan untuk membuat berbagai bahan pangan seperti kue. Ada berbagai macam jenis jahe, di antaranya yang pertama, jahe emprit. Jahe emprit atau yang sering disebut sebagai jahe putih merupakan jahe yang paling sering kita jumpai di pasaran. Bentuk dari jahe emprit ini kecil dan sedikit pipih dengan serat yang lembut. Bagian dagingnya berwarna putih. Meskipun aroma dari jahe emprit ini kurang tajam, tapi rasanya pedas. Hal tersebut dikarenakan kandungan minyak atsiri yang tinggi yang dimiliki 1,7-8% berat kering. Minyak atsiri juga biasa kita kenal sebagai minyak esensial atau aromatik yang sangat mudah menguap. Jahe emprit ini paling sering digunakan sebagai rempah untuk memasak dan juga jamu kering ataupun segar. Yang kedua, jahe gajah atau sering juga disebut sebagai jahe badag.
Sesuai namanya, jahe gajah ini memiliki ukuran yang besar dan gemuk. Ruas rimpangnya pun jauh lebih menggembung dibanding jenis jahe lainnya. Warna dagingnya cenderung putih kekuningan, sehingga tak jarang orang menyebut jahe gajah sebagai kuning. Karena hanya mengandung minyak atsiri sekitar 0,18–1,66% dari berat kering, maka rasanya pun tak sepedas jahe emprit. Untuk pengolahannya, jahe gajah ini paling cocok dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan permen atau minuman, karena dagingnya yang tebal. Tapi banyak juga yang menggunakan sebagai rempah pada masakan. 3. Jahe merah. Karena hanya tumbuh pada bulan-bulan tertentu saja, jahe merah ini termasuk cukup langka. Itu sebabnya harganya pun jauh lebih mahal jika dibanding jahe emprit dan jahe gajah. Meski begitu, jahe merah tetap banyak dicari. Ciri dari jahe merah ini adalah rimpangnya yang kemerahan, berserat kasar, dengan ukuran yang jauh lebih kecil dibanding dua jenis jahe lainnya. Kandungan minyak atsiri dari jahe merah ini sangat tinggi, yaitu sekitar 2,58–90% dari berat kering, sehingga rasanya sangat pedas. Itu sebabnya jahe merah ini lebih sering digunakan sebagai bahan utama pembuatan minyak jahe dan obat-obatan oleh para produsen. Tanaman obat herbal lainnya, yang ketiga, lengkuas. Lengkuas merupakan herbal yang berasal dari keluarga jahe dengan genus Alpinia. Fitur kulit lengkuas cenderung lebih pucat dan lebih halus dari jahe dan daging yang cukup berserat. Lengkuas merupakan salah satu rempah andalan di berbagai kudapan Indonesia. Lengkuas merupakan sumber sodium, flavonoid, vitamin A dan C, zat besi, dan beberapa phytochemical seperti beta-sitolcerol, quercetin, emodin, dan galangin. Lengkuas dikenal untuk mengeluarkan racun dari tubuh, juga meningkatkan sirkulasi darah. Lengkuas juga umum digunakan untuk mengobati sakit perut dan gangguan pencernaan. Selanjutnya yaitu kencur. Kencur masuk dalam kategori rimpang tanaman obat yang telah dibudidayakan sejak lama di Indonesia. Kencur merupakan tanaman monokotil dalam keluarga tanaman jahe. Kencur memiliki sifat menghangatkan yang cocok bagi penderita flu atau sakit perut. Kencur kerap digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Kencur juga dapat digunakan untuk mencegah jerawat, sariawan, dan diare. Selanjutnya yaitu serai. Serai termasuk tanaman obat yang sangat mudah ditemukan. Serai mengandung zat yang dianggap dapat meredakan nyeri dan bengkak, menurunkan demam, mengontrol kadar gula dan kolesterol dalam darah, merangsang rahim dan aliran menstruasi, serta memiliki sifat antioksidan. Serai dapat membantu mencegah pertumbuhan beberapa bakteri dan jamur. Selanjutnya yaitu bunga telang. Kembang telang atau Clitorea ternatea merupakan tumbuhan dengan kelopak bunga berwarna biru yang dapat ditemukan di daerah tropis. Bunga telang sering diolah menjadi teh. Ini ternyata memiliki segudang manfaat yang baik untuk kesehatan. Manfaat dari bunga telang diantaranya yang pertama, menjaga fungsi penglihatan. Bunga telang mengandung sejumlah antioksidan yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Mata kering dan terasa tidak nyaman dapat diatasi dengan mengkonsumsi teh bunga telang. Kedua, dapat menjaga kesehatan kulit. Bunga telang memiliki kandungan dan manfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Senyawa tersebut disinyalir dapat menjaga kelembaban dan mempercepat penyembuhan bisul dan infeksi pada kulit. Yang ketiga, meredakan sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan dapat mereda dengan berkumur menggunakan rebusan akar bunga telang saat mengalami sakit tenggorokan akibat peradangan maupun iritasi. Rebusan akar bunga telang dapat membantu mengurangi peradangan dan meredakan sakit tenggorokan.
Untuk hasil yang lebih maksimal, konsumsi air putih dan istirahat yang cukup. Yang keempat, bunga telang baik untuk kesehatan saluran pencernaan. Minuman bunga telang juga dapat dikonsumsi sebagai salah satu metode detoks saluran pencernaan dengan mengkonsumsi teh bunga telang yang dikombinasikan dengan buah serta sayuran tinggi serat untuk mendapatkan manfaat lebih optimal. Yang kelima, menjaga daya ingat. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa bunga telang dapat meningkatkan produksi senyawa asetilkolin pada otak yang penting bagi sel saraf dan berperan dalam pembentukan memori serta daya ingat. Senyawa tersebut juga dapat menangkal radikal bebas akibat polusi dan pola makan tidak sehat. Selain itu, antioksidan dalam bunga telang juga dapat menurunkan resiko penyakit degeneratif di masa datang. Yang keenam, menjaga daya tahan tubuh. Bunga telang memiliki antioksidan yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Senyawa tersebut juga dapat menangkal radikal bebas akibat polusi dan pola makan tidak sehat. Selain itu, antioksidan dalam bunga telang juga dapat menurunkan resiko degeneratif di masa datang. Yang ketujuh, menjaga kadar gula darah. Khasiat bunga telang berikutnya adalah menjaga kadar gula darah dengan cara membantu mengatur penyerapannya di dalam tubuh. Hal tersebut berguna bagi mereka yang mengalami diabetes. Konsumsi teh bunga telang bila dikombinasikan dengan obat kencing manis yang sesuai dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Tanaman obat herbal lainnya yaitu bidara. Bidara adalah pohon kecil yang banyak tumbuh di wilayah kering. Tanaman ini memiliki daun berbentuk bulat panjang. Meskipun belum terlalu populer, banyak orang menggunakan daun pohon bernama Latin Ziziphus mauritiana untuk alasan kesehatan. Bahkan beberapa manfaat daun bidara sudah diuji dan dibuktikan oleh beberapa penelitian. Dalam pengobatan tradisional, daun bidara digunakan sebagai antidiabetes, sedatif, bronkitis, dan anti-diare oleh penduduk setempat. Selain itu, penderita masalah lambung juga bisa merasakan manfaat daun bidara. Bahan alami ini ternyata telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengobati masalah gastrointestinal, termasuk kembung, sakit perut, dan sembelit. Berikut ini jenis-jenis dan manfaat tanaman obat herbal bagi kecantikan. Di antaranya, tanaman sirih. Dari berbagai penelitian diketahui bahwa sirih mengandung alkoholin di seluruh bagian tanaman. Zat ini bermanfaat merangsang saraf pusat dan daya pikir guna menekan resiko kepikunan. Daunnya mengandung eugenol yang bersifat analgesik atau pereda nyeri. Secara tradisional, daun sirih dikenal efektif mengatasi keputihan dan bau badan. Sirih juga dapat membuat kulit bersih, glowing, sehat, dan segar dengan memanfaatkan daun sirih dengan cara menumbuk 4-6 lembar daun sirih segar yang telah bersih sampai halus. Lalu gunakan sebagai bedak kompres agar kulit tetap sehat, bersih, dan segar. Tanaman obat herbal berikutnya yaitu timun. Sayuran ini jadi favorit untuk merawat kesegaran kulit wajah. Mentimun kaya akan silikon dan fluorin serta rendah kalori. Sifatnya yang dingin dan menyegarkan terasa nyaman di kulit. Tak heran produsen kosmetik menjadikannya sebagai bahan dasar produknya. Timun mentah mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol. Biji timun mengandung banyak vitamin E yang berkhasiat menghambat proses penuaan dan menghapus keriput. Selain di jus, timun juga dapat dijadikan pasta atau cukup diiris ataupun diparut, lalu ditempelkan di kulit wajah untuk mengurangi kerutan sekaligus membuat wajah segar dan awet muda. Tanaman obat herbal berikutnya yaitu lidah buaya. Lidah buaya mengandung saponin yang bersifat anti kuman serta senyawa antrakuinon dan kuinon
sebagai antibiotika dan penghilang rasa sakit. Ia juga merangsang pertumbuhan sel baru pada kulit. Kemampuan ini yang disebut rahasia awet muda. Gel lidah buaya mengandung lignin yang mampu menembus dan meresap ke dalam kulit. Gel ini menahan hilangnya cairan tubuh dari permukaan kulit, sehingga wajah terlihat segar berseri. Lidah buaya juga memiliki kemampuan anti jamur, antibakteri, antiinflamasi, dan regenerasi sel. Selain itu, lidah buaya mampu menurunkan kadar gula darah pada pengidap diabetes, mengatasi gangguan hati, serta menstimulasi kekebalan tubuh terhadap serangan kanker. Itulah beberapa jenis tanaman obat herbal dan manfaatnya yang bisa kalian gunakan. Sebenarnya masih banyak lagi tanaman obat yang memiliki khasiat yang luar biasa loh. Sekian informasi dari kami, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.